Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tema tentang Yesus Kristus pemenuh janji Allah. Tema ini merupakan materi pertama kelas 7 semester pertama. Mari kita mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Melalui pembelajaran daring atau online, diharapkan pada akhir pembelajaran ini Anda mampu menjelaskan arti dan makna janji. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15 dan kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Yang keempat, Anda harus mampu membuat refleksi tertulis sebagai tanggapan atas janji Allah. Bahan kajian yang akan kita bahas, yang pertama, arti dan makna sebuah janji. Yang kedua, janji Allah tentang juru selamat berdasarkan kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15 dan kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah berdasarkan surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Anak-anakku sekalian, marilah kita membuka pertemuan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa di surga yang penuh cinta, karena cintamu yang besar kepada penderitaan manusia yang terbelenggu dosa, Engkau mengutus Putra Tunggalmu Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam kami semua, ke dalam hati kami semua, agar kami dimampukan untuk memahami misteri inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemenuh janji Allah sendiri sebagai penyelamat bagi hidup manusia. Doa ini ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku yang terkasih, materi pertama atau bahan kajian pertama yang akan kita bahas yaitu arti dan makna janji. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang untuk membuat janji, misalnya karena rasa cinta, karena rasa tanggung jawab, karena ingin membahagiakan orang lain, dan karena ingin mewujudkan suatu cita-cita luhur. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang menerima janji atau yang mengetahuinya. Janji menimbulkan harapan. Harapan dalam waktu yang lama menimbulkan harap-harap cemas. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan
dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, serta menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat. Untuk mewujudkan sebuah janji memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia dipenuhinya dengan kehadiran Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih, dalam pelajaran ini akan kita bahas bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Bahan kajian kedua adalah menggali pengalaman iman Kristiani tentang janji Allah. Allah pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda umat manusia. Sekarang kita akan mendalami tentang janji Allah, tentang keselamatan yang termaktub dalam kitab suci, yaitu kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15, 2 kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat 14, dan surat kepada Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ketiga bacaan ini Bapak minta Anda baca perlahan-lahan, mulai dari kitab Kejadian, selesai kitab Kejadian, lanjut dengan kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14, dan yang terakhir surat kepada Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, untuk mendalami tiga bacaan ini supaya kita mengerti bagaimana janji Allah kepada manusia, maka Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama, apa isi dari masing-masing perikop tersebut? Maksudnya dari tiga bacaan itu. Yang kedua, perikop mana yang paling mengesankan bagi Anda? Lalu mengapa? Jadi Anda memilih ayat yang paling mengesan bagi Anda pribadi, lalu Anda tulis alasannya mengapa Anda merasa tertarik dengan ayat itu. Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Ini tiga pertanyaan Anda menjawab berdasarkan ketiga bacaan tadi. Nah, tiga pertanyaan ini Anda jawab dan Anda kirim lewat WA Bapak atau lewat email Bapak ya. Jadi tiga pertanyaan ini Anda kirim kepada Bapak. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini, kita duduk diam dan merenungkan atau kita masuk di dalam refleksi. Mari kita siapkan batin untuk refleksi. Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat manusia untuk mengharapkan keselamatan. Ini Anda bisa baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya yang berbunyi demikian.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anda bisa baca kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Allah memenuhi janjinya. Allah tidak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Hal ini bisa kita baca dalam surat kepada Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri pada keselamatan Allah. Sebagai evaluasi untuk pertemuan kita ini, Bapak akan memberikan pertanyaan yang pertama, jelaskan arti dari sebuah janji. Pertanyaan yang kedua, jelaskan arti janji Allah menurut kitab Kejadian, pasal 3 ayat 8 sampai ayat 15, kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14, dan surat kepada Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang ketiga, jelaskan arti Yesus Kristus adalah pemenuh janji Allah. Yang keempat, tuliskan sebuah puisi dengan tema janjiku kepada Allah. Nah, 4 pertanyaan ini Anda menjawab dan juga kirim kepada Bapak dengan tugas yang tadi 1, jadi 2 tugas ini Anda kerjakan, kirim kepada Bapak lewat WA atau lewat email. Anak-anakku sekalian, kiranya demikian untuk pelajaran kita hari ini. Salam sukacita Tuhan bagi Anda semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Amin.